maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Tanggal piro? Qa'dah 1400 kumpul untuk, karena kita tahu menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim ya. Kita ingin membahas tentang bagaimana supaya kita hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Tapi sebelumnya ana minta mic. Nah, iya. Loh, sudah dipegang yang pakai baju merah. Iya. Siapa namanya? Agus. Masya Allah. Mas Agus terwujudkan. Ingin apa Mas Agus dari kehidupan ini ya? Mas Agus lahir, besar, sekolah, kerja ya. Apa sih permintaan Mas Agus kepada Allah yang mungkin sampai hari ini belum dikabulno? Membanggakan orang tua. Gimana? Membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua. Siap. Dengan cara apa kepingin membanggakan orang tua? Artinya kan ada anak membanggakan orang tua. Nah, Mas Agus ini kira-kira dengan apa? Kayak ekonomi. Orang tuanya ya. Moga Allah mudahkan. Baik, tonggo ya Mas Agus. Tonggo nih Mas Agus, sing kanan Mas Agus ya. Lo ayo, sing buri-buri iki sing ditakoni. Iya. Siapa yang pegang mic itu? Siapa namanya? Dodo. Mas Dodo. Hari yang diminta kepada Allah itu apa? Pas waktu-waktu mustajab ya kan, semua orang punya keinginan lah. Ana yakin Mas Dodo semua yang hadir di sini punya cita-cita, punya impian yang ingin. Apa yang diminta sama Mas Dodo? Menyenangkan orang tua. Mosok bodoh Mas Agus. Hah? Menyenangkan orang tua. Orang tuanya dua-duanya masih hidup. Tinggal satu. Ibu apa bapak yang tadi? Masya Allah ya. Semoga bisa berbakti sama ibunya ya. Mas Dodo. Taib, kasih tetangganya lagi. Iya, Mas apa? Mas Wawan. Mas Wawan. Mas Wawan. Doanya Mas Wawan yang paling serius kalau minta sama Allah itu apa? Minta apa gitu loh. Ya, kita semua punya permohonan lah. Kita semua punya masalah dalam hidup ini juga. Mas Wawan kira-kira apa? Mikir sih Mas Wawan. Terlalu banyak permintaan. Apa yang diminta kepada Allah Mas Wawan? Dohana tidak tahu Mas Wawan dewi loh. Mosok te takon mbek tanggane. Apa kira-kira Mas Wawan? Doa-doa yang selalu dipanjatkan ya pas waktu-waktu mustajab ya. Minta apa sama Allah? Membahagiakan orang tua. Lho padha ae iki kabeh nyuntuh Mas Agus kabeh iki ceritane membahagiakan orang tua. Iya, benar ingin membahagiakan orang tua. Semoga keinginannya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ini doa yang mencakup seluruh kebahagiaan. Mau di dunia, mau di akhirat. Jadi kalau bicara kebahagiaan di dunia, mungkin sebagian orang berpikir kebahagiaan di dunia itu harta. Apakah orang yang banyak hartanya bahagia? Belum tentu loh. Boleh jadi bos sama tukang sapu di perusahaannya lebih bahagia tukang sapu daripada bos. Tukang sapu kalau punya hasanah ini tenang hidup. Tapi orang kaya raya kalau nggak punya hasanah ini berantakan hidupnya walaupun sugih. Sekarang kita melihat ada orang yang berpikir bahagia itu dengan popularitas. Makanya sekarang orang suka dengan yang viral-viral ya. Dia bikin video, bikin konten, dia jadi artis. Bahkan kadang-kala ya mungkin ada tetangga kita yang berangkat ke Jakarta untuk jadi populer di sana. Dia berpikir itu membuat dia bahagia. Ternyata juga enggak. Berapa banyak artis-artis yang sampai puncaknya, apalagi kalau kita bicara orang-orang senang hidupnya. Enggak aja. Tingkat bunuh dirinya besar. Taib. Ada orang yang berpikir bahagia itu dengan cara mendapatkan jabatan. Dari yang paling rendah kalau kita lihat pemilihan kepala desa. Itu kadangkala sampai berantem mereka. Mereka mengeluarkan uang banyak untuk menjadi kepala desa. Baik, naik bupati, naik wali kota. Ternyata tidak sedikit dari kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur ya, yang berakhir di penjara. Kok iso? Kok bisa gubernur itu di penjara? Dia kurang apa gitu loh. Harta punya, jabatan sudah dapat. Tapi kenapa dia harus berada di penjara? Dia belum bahagia. Makanya ada orang-orang yang mencari kebahagiaan itu di tempat yang salah. Dia berpikir tadi, kalau aku kaya, aku bahagia. Jadi seakan-akan bahagia itu sugih. Padahal tidak. Kita lihat beberapa orang-orang kaya itu akhirnya hidupnya dengan obat penenang. Antum lihat obat-obat penenang itu, siapa yang tahu obat penenang ini? Harganya murah apa mahal? Iya. Loh ya apa sih? Takoni regoni. Biasanya mahal harganya. Yang bisa membeli hanya orang kaya. Ternyata dia minum obat itu. Untuk mendapatkan tadi ketenangan. Hidupnya hanya rutinitas belaka. Isu kerja, mulai kerja, bawa duit, besok berpikir kerja terus seperti itu. Enggak, dia enggak bahagia. Maka kalau bicara bahagia, inilah kenapa saya diminta sama Mas Eko untuk menyampaikan tentang atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Supaya di waktu kita yang enggak banyak, waktu kita benar-benar tidak banyak di muka bumi ini, kita bisa meraih kebahagiaan itu. Para ulama ketika mentafsirkan hasanah fid dunya itu, sebagian mereka mengatakan al-qanaah. Hasanah itu adalah qanaah, nerimo. Ketika seorang menerima dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Tadi ceritanya ada Mas Agus, Mas Dodo, Mas Eko yang ingin membahagiakan orang tuanya. Boleh jadi mereka membahagiakan orang tua dipikir dengan harta. Tapi tidak, saya cukup gitu. Karena manusia sama harta itu tidak ada cukupi. Wadin min dahab, kata Nabi SAW. Seorang manusia ini dikasih satu lembah, nggak cukup. Dia kepingin. Makanya tidak ada yang membuat manusia cukup kecuali tanah. Mati marius. Tapi kalau orang dikasih namanya qanaah,
Tapi dia mengatakan Alhamdulillah. Dia bawa ke istrinya, istri mengatakan Alhamdulillah. Dibawa ke orang tuanya ngomong, Bu, sepurone Bu, aku ndak iso kayak ake Bu. Tadi ibunya mengatakan Alhamdulillah, itu hasanah fitunya. Dan itu mahal jemaah. Maka kata Nabi SAW, irda bima qasamallahu lak, takun aghnan nas. Ridalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling sugih. Perasaan ridho. Tapi ketika kita nggak punya keridhaan itu, ya selesai. Antum akan tetap miskin sampai kapanpun. Ketika dikasih jabatan, dia ingin yang di atasnya, dia ingin di atasnya, dia ingin di atasnya. Terus seperti itu. Dikasih harta juga seperti itu. Namun ketika seorang dikasih Allahu Akbar, tenang hidupnya dia. Kata Nabi SAW, kalau bicara kesenangan dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu ketika datang ke sini melihat rumahnya orang itu tidak ada yang sama. Kendaraan orang itu nggak ada yang sama. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang putih, ada yang besar, ada yang kecil. Rumah juga seperti itu. Wajah kita nih juga beda-beda. Kulitnya mungkin ibu-ibu di sana, ibu-ibu kan paling demen dengan urusan skincare ya. Ketika dia duduk sama temennya dulu, ya Allah, cik putih nih kan. Gaya apa? Ketika kita melihat tadi, orang itu macam-macam dikasih. Jadi ingin. Kapan aku bisa seperti itu? Kapan aku punya rumah seperti itu? Kapan motorku bisa ganti motor yang lebih baru? Keinginan manusia ini tadi nggak ada habisnya. Kata Nabi SAW bicara kenikmatan dunia. Beliau mengatakan 3 hal. Man kana aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya. Dan Indonesia ini Masya Allah jemaah, negeri yang benar-benar aman. Ya kita kadang kala rumah nggak dikunci ya, alhamdulillah, lupa nggak dikunci ya. Kemudian anak-anak kita main, kadang kala keluar malam juga alhamdulillah. Maka barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, sehat badan. Bapak-bapak bisa ke sini karena sehat. Di jam ini, di detik ini, kalau kita ke rumah sakit ada banyak orang-orang kaya yang di VIP, tapi di rumah sakit. Bayangkan ya, antum kalau ngelihat kamarnya, Allah, larang iki. Piro sak wengi dik gini. Kepingin bapak di sana? Nggak ada yang kepingin. Oh, Masya Allah iki. Sewengi 5 juta. Oh, Masya Allah. Insya Allah kapan-kapan anak kepingin nginep gitu. Oh, no, jemaah. Mau semahal apapun itu rumah sakit. Alhamdulillah lunggu dek gini nggak gaya AC. Pakai AC nih jemaah. Kipas ya sampai keringetan. Allahu Akbar. Tapi sehat. Itu lebih baik daripada VVIP kono dek rumah sakit. Mu'afan fi jasad, sehat badannya. Aman, sehat. Yang ketiga, indahu qut, dia punya yang dia makan hari itu. Sebagian punya buat 1 bulan. Sebagian kita punya untuk 7 keturunan. Mungkin dia punya makanan cukup untuk 7 keturunan. Tapi kata Nabi SAW nggak perlu itu. Perlunya cuma sehat, aman, sehat. Dia punya yang dia makan hari itu. Hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia dan isinya milik dia. Cuma 3 hal itu.
Loh, kenapa Nabi SAW tidak berbicara tentang hari esok? Loh, hari esok belum tentu kita hidup, jamaah. Makanya tidak usah bingung rezeki bulan depan. Ya apa ya, bulan depan itu harus bayar kos-kosan, harus bayar kontrakan, harus bayar anak sekolah, harus bayar. Yakin, le aku si urip ono rezekiku. Yakin. Maka di sini iman kepada Allah Azza wa Jalla menyebabkan orang jadi bahagia sebenarnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, jamaah, berkaitan dengan kebahagiaan ini, man amila salihan, barang siapa beramal soleh. Amal soleh itu syaratnya 2. Mana hadiahnya? Oh, no hadiahnya. Iya. Apa syarat diterimanya amalan? Apa syarat amalan itu dikatakan soleh? Yuk. Mana angkat tangan? Ikhlas 1. 2. Ridho. Ridho be sopo? Oh, ketika kita ngasih sama orang itu. Oke, ini baru 1 jawabannya. Kasih hadiahnya separuh. 2 syaratnya. Ayo bapak-bapak. Jangan sampai kita beramal soleh, tahu-tahu amal kita tidak diterima ternyata. Yang pertama tadi ikhlas. Artinya kita beramal nggak riya, nggak sum'ah, nggak kepingin dipuji orang. Kita benar-benar sholatnya kita ya lillahi ta'ala. Ada orang yang ngomongnya lillahi ta'ala, tapi hatinya nggak lillahi ta'ala. Ya nggak ikhlas dia. Karena ikhlas ini bukan amalan lisan, tapi amalan hati. Jadi yang pertama syaratnya ikhlas. Yang kedua, lo ayo. Ilmu tentang ikhlas. Ilmu apa? Harus ada ilmunya dulu baru beramal. Gitu. Iya, ada Bapak kasih hadiah separuh juga. Nah, 2 syaratnya jamaah. Ikhlas dan sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena ada orang ikhlas, tapi ikut syariatnya Nabi Musa. Tidak diterima. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang harus diikutin syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ikhlas, tapi ikut syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Tidak boleh. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, jadi kita harus mengikuti Nabi SAW. Sholat umpamanya. Bapak-bapak sholat subuh. Berapa rakaat tadi sholat subuh? Boleh nggak sholat subuh 6 rakaat? Saya banyak dosanya, Ustaz. Bismillah lah, jadi imam 6 rakaat hari ini sholatnya. Di balang waktu jamaah ini. Apa subuh 6 rakaat? 2 rakaat loh. Sholat ini ya tetap sholat ada aturannya. Melok sopo? Melok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan berapa hari? Saya mau puasa 40 hari, Ustaz. Tidak bisa. Tadi man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh. Maka tolong bapak-bapak, ibu-ibu ketika beramal, lihat, saya beramal ini lillahi ta'ala atau ada tujuan lain. Kemudian yang saya amalkan ini sesuai enggak dengan syariat Nabi Muhammad SAW? Kalau sesuai, amalkan. Min dzakarin au untha. Baik itu laki-laki atau wanita. Jadi Islam ini agama yang memandang laki-laki dan wanita ini sama dalam pandangan Allah Azza wa Jal. Mereka punya hak untuk berbahagia. Walaupun ada perintah-perintah yang khusus laki-laki. Seperti Jumatan. Buat siapa? Buat yang laki-laki gitu. Perempuan mau Jumatan ya boleh-boleh aja. Tapi tetap yang lebih utama perempuan di rumah. Wa huwa mu'min. Nih syaratnya. Dia dalam kondisi beriman. Falanuhyiyannahu hayatam thayyibah. Kata Allah.
kami benar-benar akan memberikan penghidupan yang baik buat orang itu. Dia akan hidup baik di dunia, hidup baik di kuburnya, di alam barzah, dan hidup baik di akhirat. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami akan berikan pahala kepada mereka lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Itu di akhirat nanti. Tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka bagaimana sekarang kita berpikir untuk mendapatkan tadi hayatan thayyibah, mendapatkan qanaah, menerima dengan kondisi yang ada. Yang pertama, bicara kebahagiaan di dunia ini, jangan pernah memandang ke atas kalau ingin bahagia. Orang yang memandang kepada yang di atasnya secara dunia akan hidup menderita. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu akan lebih pantas buat kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kita kalau ngelihat ke atas, kita naik motor umpamanya, Beat tahun 2013. Parkir di sebelahnya ketemu PCX 2025. Antum parkir delok ngene. Ya Allah, senenge sing duwe PCX ya. Ana sik numpak iki mulai biyen. Gak akan bahagia itu orang. Menderita hidup. Tapi coba dia, kelihat dia parkir, dia lihat yang paling jelek di sana. Oh, alhamdulillah, masih ono sing luwe elek timbang motorku. Dia akan bersyukur. Kalau dia melihat kepada orang yang nggak punya motor, dia akan semakin bahagia. Kemudian dia melihat kepada orang yang nggak punya kaki, dia akan semakin bahagia. Lihat kepada yang di bawah. Tapi kalau kita memandang kepada yang di atas kita, selesai, kita akan merasa Allah nggak ngasih apa-apa. Lebih senang fulan hidupnya, lebih bahagia fulan. Lah, yang lebih bahagia di muka bumi ini adalah orang yang paling ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah juga seperti itu. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Baik, kalau bicara tadi emak-emak yang selalu sibuk dengan skincare. Dia kalau ngelihat tangan temannya lebih putih ya, lebih bening ya. Ya Allah, ireng aku ternyata ya. Maka jangan lihat kepada yang lebih putih. Lihat kepada yang lebih hitam. Yang lebih gelap. Ya, bukan hitam, gelap ya. Ada cerah, ada gelap. Ana punya kakek rahimahullah, dia cerita waktu dia haji. Dia seneng kumpul sama orang-orang yang dari Afrika. Karena dia lihat, ya Allah, putih ya ternyata. Tapi kalau kumpul sama yang orang-orang dari, ya Allah, ya ireng kita ini jamaah. Maka ini sebagai usaha kita supaya kita nerima dengan takdir Allah dan bersyukur. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Kemudian yang kedua, Nabi SAW pernah berwasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ausani khalili bisab'in. Aku dikasih wasiat sama kekasihku dengan 7 perkara. Salah satunya, bihubbil masakini wad-dunuwi minhum. Agar aku cinta sama orang-orang miskin dan duduk sama mereka. Dan dekat sama mereka. Ini dalam rangka kebahagiaan kita. Kalau kita duduknya sama orang kaya, senengnya sama orang kaya, maka kita nggak akan pernah bersyukur. Karena mesti ketika kumpul sama orang kaya, dia punya sesuatu yang lebih dari kita. Tapi coba antum dekat sama orang miskin. Dan Anda melihat nyata ya, bagaimana ketika
istri ana datang dari salah satu rumah mahasiswa. Mahasiswa ini, ya dia pendatang, dia ngerantau, dia datang ke rumahnya. Ditanya sama istri ana, hari itu dia hanya punya duit. Kata istri ana, di rumahnya bang tidak ada. Kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi coba kalau perempuan itu pulang dari rumahnya orang kaya. Kira-kira bapak-bapak kalau istrinya pulang dari rumah orang kaya, apa yang akan dia bicarakan? Ya Allah bang, kursi nih, sofa nih bang. Oh iya iya. Horden nih, gaya remote bang. Kita horden buka, tidak buka-buka sampai ocol lah. Iki gaya remote bang, langsung buka. Masya Allah. Dua manuk regone 50 juta bang, iso ngomong manuk Tapi ketika kita itu dekat sama orang kaya, cinta sama orang kaya, ya udah berantakan hidup kita, menderita. Makanya kenapa muncul sekarang ini judi online? Kenapa? Orang kepingin cepat kaya. Dia melihat fulan punya. Kapan sugihnya aku? Kenapa laris yang namanya? Kenapa jemaah? Apakah karena kebutuhan atau karena kemauan? Karena kemauan, karena gaya hidup. Lek kebutuhan, ya Allah, menungsoiku cukup mangan sak piring. Makan sarapan tok, ndak makan siang pun kuat. Kita bisa buktikan puasa kemarin. Kita makan sahur, terus ndak makan pagi, ndak makan siang, ndak makan lah gorengan, walau sampai maghrib. Kuat apa ndak kuat? Kuat. Ketika maghrib, opo wae enak. Walaupun kita kepingin kolok, kepingin ini, ukap. Awal mangan kurma, mari wis ternyata. Iya. Tapi pinjol dan judol itu karena gaya hidup. Karena orang kumpul sama orang kaya, ngelihat orang punya ini, punya itu. Apalagi sekarang, pasarnya online. Pasar online ini, maka ibu-ibu khususnya, bapak-bapak juga. Jangan pernah masuk ke pasar online kecuali memang sedang membutuhkan sesuatu. Tidak ada, lihat-lihat. Tahu-tahu paket bendino. Paket, loh apa ini? Enggak, kemarin ngelihat kok murah. Loh. Pasar kecuali ada kebutuhan. Dan beli yang dibutuhkan. Karena kita kan kalau sudah buka pasar online, api kabeh jamaah. Ndak ono sing elek didol nek ngono. Ini subhanallah. Dulu mungkin ya bapak-bapak merasakan. Kita itu beli baju baru setahun berapa kali? Sekali jamaah. Wis riyoyoan tok. Iki teko meneh. Nah, gara-gara pasarnya di sini. Ada di tangan. Dan setelah ngelihat pasar, ndak duwe-duwe. Iso bayarin kok. Bayangkan jemaah. Apa istilahnya? Pay later ya. Pay later. Engkau bayar tak apa-apa, ndak ada duit. Tuku yang penting. Loh, itu yang menyebabkan orang hidupnya tidak bahagia. Dan pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah. Dulu orang ke pasar itu butuh effort ya, butuh tenaga. Sekarang tidak ada. Turu-turuan di kasur, dapat 30 macam. Dan Masya Allah, tele keranjang sampai full keranjangnya jemaah. Itu yang menyebabkan tadi, orang nggak bahagia. Lihat kepada yang di bawah. Lihat kepada, kumpul tuh sama orang-orang miskin. Duduk sama mereka. Yang rumahnya subhanallah, perabotan rumahnya sederhana. Ketika dia melihat mereka, alhamdulillah ya Allah, senang ternyata aku ya Allah.
aku yang kurang bersyukur ya Allah. Dan memang Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Jadi kalau ingin bahagia jangan masuk pasar kecuali kalau ada perlunya dan cari yang dibutuhkan. Selesai. Selesai, khalas. Apa bahasanya check out di sana? Check out, khalas. Nggak ada duduk mau ngeliat pasar. Nggak. Yang keempat, untuk mendatangkan yang namanya qanaah itu, agar kita bahagia di dunia, ziarah kubur. Ziarah kubur. Ziarah kubur itu setahun sepisan. Rioyoan kok ziarah kubur. Kapan engkau mendapatkan hatimu keras, mikiri dunia, datang ke kuburan. Kuburan keluarga, nggak harus. Kuburan siapapun. Di sini ada kuburan, bismillah aku datang. Ingat tujuan ziarah kubur itu mendoakan yang mati dan mengingat mati. Bukan minta sama yang mati. Yang mati ini membutuhkan doanya kita. Makanya orang ketika meninggal dunia apa yang kita lakukan? Kita mandikan dia, kemudian kita kafani, kemudian kita solati, kemudian kita kuburkan, lalu kita mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu. Kita doakan. Dia butuh sama doanya orang hidup. Bukan orang hidup yang butuh sama orang mati. Maka kita datang ke kuburan. Kuburan siapa saja. Ziarah sudah. Ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Yaghfirullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Inna insyaallah bikum lalahikun. Kami akan bergabung sama kalian. Katakan kami akan bergabung sama kalian. Ya. Jadi ketika ngelihat itu, orang akan ingat sama akhirat. Maka dia akan berpikir wa fil akhirati hasanah. Ya opo aku bahagia di akhirat. Baik, jadi ziarah kubur jamaah. Kalau istrinya ya di Indonesia ini, ana nggak tahu di Sidoarjo. Dari 1,5 juta pernikahan kira-kira, yang cerai itu hampir 500.000. Masalah pertama penyebab perceraian itu, yang pertama percekcokan, perselisihan antara suami istri. Yang kedua masalah apa? Ekonomi dunia. Yang kedua itu masalah ekonomi. Ya gara-gara dia nggak nerima dengan rizki yang didapat sama suaminya. Gara-gara dia melihat kepada kawan-kawannya yang mungkin hidupnya lebih beruntung ya. Sebagian orang di PHK, sekarang ini banyak orang-orang di PHK. Tapi ketika seorang tadi punya keimanan, yakin bahwa rizkiku sudah ditaker, sudah ditetapkan, ya sudah. Kalau aku di PHK, alhamdulillah selama ini aku bekerja. Ada orang yang sejak 2-3 tahun nganggur gak kerja. Cari kerjaan sana sini gak ada. Alhamdulillah aku baru sekarang di PHK. Masalah ekonomi menjadi salah satu penyebab terbesar perceraian. Maka tolong tadi langkah-langkah itu diikutin. Kemudian ya sekali-kali datang ke rumah sakit. Nyambangin wong loro. Lihat orang-orang tadi yang kadangkala kakinya harus diamputasi. Antum lihat, alhamdulillah aku duwe sikil ya Allah, alhamdulillah. Ada orang yang matanya buta, nggak bisa ngelihat. Ada orang yang tempurung kepalanya harus dibelah. Operasi dia jamaah. Dan tidak sadar hidupnya. Antum akan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Terus, makanya tadi kalau istri kita sudah mulai ngomong dunia, ayolah melok dek. Nanti ajak ke kuburan. Mari ke kuburan nak rumah sakit. Loh, nganu apa ini? Kuburan rumah sakit dia. Ojo diajak nak pasar. Betul jemaah. Itu menumbuhkan keimanan. Dia akan jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla.
Kalau nggak, kita nggak akan bersyukur. Dan Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Setelah itu doa. Kita perlu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta dikasih keimanan. Allahumma inni as'alukal huda, minta hidayah sama Allah. Wattuqa, kasih ketakwaan ya Allah. Wal afaf, kasih supaya kita bisa menjaga kehormatan kita. Wal ghina, dan kecukupan, minta sama Allah SWT. Jangan sampai berhutang. Kalau ingin bahagia, ojo utang. Kepingin motor, nabung. Kepingin rumah, nabung. Kepingin mobil, nabung. Ojo utang. Jaluk. Jaluk be Allah. Kenapa jemaah? Nabi SAW itu paling takut sama hutang. Orang itu kalau mati, kita lihat di masyarakat kita, ada orang yang utang kemudian dikemplang. Dia dari awal utang, tidak niat bayar. Apalagi kalau utangnya riba, ono tambahan. Sudah dilaknat sama Allah, tidak bayar meneng. Kalau orang mati syahid di medan perang, dia menegakkan kalimat Allah, tewas di medan perang. Yang ketiga kali, kemudian dia perang dan tewas, dan dia punya utang, tidak diampuni dosanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang dan dosa. Hutang dosa. Hutang. Nabi SAW takut berhutang. Sedangkan banyak dari umatnya yang mengenteng hutang. Kata Nabi SAW, orang janji dan biasanya ingkar janji. Dia akan ngomong, biasanya dusta. Ketika dia ngomong, aku ini punya perlu ya, ini itu bohong. Karena dia ingin berhutang. Dia memulai hutangnya dengan kebohongan. Bulan depan ini ada yang cair. Pone yang cair. Es batu yang cair. Oh, pone. Dia sudah janji dan dia ingkar janji. Makanya kebanyakan orang itu sulit ditagih. Sampai kadang-kadang kita sing diutang. Kok ana sing duwe duit iki yo? Sing ngemis pi wong iki, Mak. Biar dia nggak bayar utang. Akan dihitung kebaikan-kebaikan dia diambil di hari kiamat. Maka tadi jangan berhutang. Umar bin Khattab pernah mengatakan hutang itu hammun bil lail wa dhullun bin nahar. Utang itu keresahan di malam hari. Lek bengi ku mikir ya Allah sesuk harus ngelunasi ini itu. Wa dhullun finnar, siang hari kita akan terhina. Tidak ada. Oh iya, itu yang terjadi. Kita punya keinginan, punya nafsu, punya syahwat, menginginkan sesuatu yang akhirnya membuat kita berhutang. Jangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya. Sing dipikirno dunya toh. Antum kalau kepingin tahu, bapak-bapak, ibu-ibu ini, kepingin tahu orang itu pemikirannya dunia, lihat kalau ngobrol yang dibicarakan apa? Kalau ngobrol yang dibicarakan mobil, motor, HP, tanah, apa meneng lah. Itu menunjukkan ini orang-orang adalah orang-orang yang pemikirannya hanya dunia. Barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kefakiran di antara dua matanya. Ini orang akan menderita. Takut miskin, takut fakir. Padahal banyak uangnya dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya Allah cerai berikan, ruwet. Orang kalau ambisinya dunia hidup. Pengajian di masjid antara maghrib dan isya, mungkin ada pengajian. Tidak pernah ikut dia.
Tapi ngobrol mulai mari isya sampai subuh, ngobrol. Ngopi sampai kopi nentek tolong cangkir. Terus dia. Tapi kalau urusan maka urusannya Allah ruwetkan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Datang kepada dia kecuali yang sudah ditakar buat dia. Artinya orang ini Allah bikin capek, lelah, letih, ruwet hidupnya pancet. Cuma dengan azab dia mendapatkan rezeki. Wa man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang ambisinya akhirat, yang dia cari adalah wa fil akhirati hasanah. Dia mencari kebahagiaan di akhirat. Maka ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Soke atini. Soke. Siapa yang membuat dia soke hatinya? Allah Azza wa Jal. Dibikin soke hati. Dan Nabi SAW mengatakan, Isal ghina an kathratil arad. Soke itu bukan dengan banyak. Lakinnal ghina ghina nafs. Tapi soke yang sebenarnya adalah soke atini. Itu Allah kasih soke atini. Ada orang itu dia punya uang, dia bantu orang ini. Padahal orang ini miskin. Tapi atini soke. Dia suka bantu orang. Foto pakaian dia. Nggak bakhil dia. Kemudian wajah ma'alai syamlah. Urusannya Allah sederhanakan buat dia. Kemudian yang ketiga, wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepada dia dalam keadaan hina, dikirim no sama Allah. Sampai jam berapa kajian? Duh, sentek iki ceritanya. Nah, ingat orang kalau ambisinya akhirat. Bapak-bapak ibu, pandanglah akhirat itu rumah kita yang sebenarnya. Maka insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita dan semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Baik, itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, silahkan. Ini ada 3 pertanyaan Ustaz. Karena batasin 3 ini aja Ustaz. Yang pertama, saya seorang anak yang juga ingin membahagiakan orang tua Ustaz. Namun orang tua menuntut lebih dari yang mampu saya berikan. Lalu saya harus bagaimana Ustaz? Karena masalah ini hubungan saya dengan keluarga jadi kurang baik. Saya selalu kepikiran bagaimana lagi saya harus memenuhi keinginan orang tua sementara kemampuan saya terbatas. Apakah termasuk dosa jika tidak bisa memenuhi semua keinginan orang tua? Barakallahu fikum. Baik, kira-kira keinginan orang tua itu ada batasnya enggak, jemaah? Jemaah. Kemauan itu tidak ada batasnya. Jadi kalau ini anak ngasih orang tuanya 1 triliun, kira-kira ibunya cukup? Enggak. Tidak ada. Maka bagaimana sekarang anak berbagi sama orang tua kekayaan yang tidak ada habisnya? Bagaimana ngajak orang tua qanaah? Nerimo gitu. Tadi ajak orang tua ziarah kubur. Ajak orang tua ke tempat-tempat bencana. Ajak orang tua nyambangin orang sakit. Supaya pulang dari sana. Ibu sehat nak. Alhamdulillah. Dan kalau anak berpikir dengan dikasih harta. Mau berapapun yang dikasihkan sama anaknya. Kalau tua nggak punya qanaah. Pancet miskin. Tetap nuntut. Maka anak yang berbakti sama orang tuanya, yang ingin membahagiakan orang tua, tadi kan udah tahu. Itu bukan dengan banyaknya harta. Bukan semua yang diinginkan dipenuhi. Tapi dengan qanaah. Maka sang anak berikan yang dia milikin kepada orang tuanya. Ajak orang tuanya ngaji. Ajak orang tuanya sehingga orang tua bisa qanaah sambil didoakan orang tuanya. Apakah anak durhaka ketika tidak bisa memenuhi kemauan orang tuanya? Enggak. La yukallifullahu nafsan wus'aha. Allah itu tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan dia.
Dia berikan mau ini itu, selama dia sudah maksimal, ya insya Allah dia tidak durhaka. Walaupun ya akan melihat anaknya yang paling sering ngasih duit, dianggap anak yang paling berbakti. Iki anakku nomor 1. Sing iki, na'udzubillah. Kalau ambisinya dunia, maka tolong jangan cuma berbagi harta sama orang tua, tolong berbagi qanaah, berbagi iman ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, jika ada orang atau keluarga dekat yang merendahkan kita, apalagi saya punya anak yang istimewa, dan supaya tidak mudah sakit hati. Naam. Jamaah rahimakumullah. Selamat dari omongan orang. Kita mau sembunyi dimanapun, orang itu akan ngomongin kita. Maka bagaimana cara kita supaya nggak sakit hati? Ingatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad alaihi salatu wassalam selama 40 tahun di kota Mekah sebelum jadi nabi. Beliau dapat gelar apa? Jemaah, percaya, orang paling baik, orang paling bagus, orang paling jujur, orang paling amanah. Beliau berdakwah, semua sifat dan gelar baik itu hilang. Diganti apa? Majnun, penyair. Sifat dan gelar buruk itu disematkan kepada Nabi SAW. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Kata Allah, kami benar-benar tahu dadamu menjadi sempit, sesak gara-gara omongan orang. Ya apa sih, Ma? Kita dikatakan orang gila. Bapak gimana kalau dia mengatakan, iki edan. Padahal kita nggak edan. Lalu disebarkan, iki loh, dukun. Iki penyihir. Apa kata Allah untuk menghadapi itu? Fasabbih bihamdi rabb. Nggak usah dirungokno wong-wong iku. Fokus engkau dengan ibadahmu. Bertasbihlah engkau memuji Allah Subhanahu wa taala. Engkau berusaha untuk sujud, salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Engkau terus beribadah sampai mati. Artinya ketika seorang sama orang, jadikan itu sebagai pengangkat derajat kita. Karena orang yang merendahkan kita sejatinya dia sedang bulian dia, cacian dia. Jadi penghapusan dosa buat kita. Karena kita tahu nanti akan ada orang-orang yang salah satunya adalah orang yang suka mencaci dan merendahkan orang lain. Maka hendaklah engkau bersabar, dan ketika orang itu mungkin merendahkan, katakan Allah, ya berikan rezeki kepada anak. Kalau tadi punya anak berkebutuhan khusus, ini buat kita jamaah, hati-hati. Jangan pernah kita mencela orang lain karena ya mungkin bala yang Allah berikan kepada dia. Boleh jadi itu orang nggak sholat, ya. Lalu kita cela-cela orang, jangan dicela, didakwain iya. Kita dapat bala nggak sholat, ya. Maka hati-hati. Itu yang perlu dilakukan, banyak tasbih ya, ketika dimaki sama orang banyak istighfar. Karena kalau kita semua omongkan orang itu kita terima, ya loro hati. Sudah, jadikan corong aja kita, bukan corong ya. Yang buat nganu, kalau ngisi bensin yang pinggir jalan itu apa? Corong ya. Corong itu ya. Corong, masukin corong, tapi tidak usah ditadai.
Antum tahu, lek ditadai loro hati. Sudah, merpona. Wis, mari. Wis, telenes. Anggap hilang. Dan seperti itu. Artinya sambil didoakan orang ini semoga dapat hidayah ya. Barakallahu fikum. Ustaz mohon doakan saya sedang sakit dan kondisi ginjal saya fungsinya tinggal 5%. Dokter menyarankan tidak ada kesembuhan kecuali transplantasi ginjal yang biayanya sampai dengan 800 juta, itu pun tanpa jaminan kesembuhan. Mana yang lebih baik bagi saya lakukan di saat umur saya ini? Apakah lebih baik beroperasi atau uang yang 800 juta itu Anda gunakan untuk amal jariah? Masya Allah, barakallahu fiik. Tuh lihat jemaah, bapak-bapak ini soge dua ginjal jemaah. Ini 800 waras. Makanya Anda jadi ingat ketika di penjara itu, dia sudah frustasi karena dia punya utang. Dia punya utang kira-kira ya hampir 900.000 real. Utangnya dia. Dia sampai mau bunuh diri. Nah, di penjara itu biasanya datang ada ustadz, ada kiai ya, yang berusaha untuk melakukan bimbingan rohani. Ditanya sama ustadz ini, kamu kenapa di penjara, kata dia. Karena utang, kata dia. Terus kenapa kamu kok kepingin bunuh diri? Ya itu anak bingung. Anak nggak punya uang, kata dia. Mau melunasi utang sebesar itu. Dia pikir dengan bunuh diri selesai urusannya. Loh, tunggu, kata Syekh. Tenang sudah. Sudah. Berapa utangmu? Tadi 900. Oh, gampang, lunas wis. Loh, ya apa lunas, kata dia. Iya. Kan antum punya ginjal. Ana hargai 1 M lah ginjal, kata dia. Terus antum juga punya mata itu. Tak regoni ya 5 M lah. Lunas kan wis ya. Terus disebutkan kata orang yang ditahan nih, emangnya anak jualan spare part, kata dia. Loh, antum itu punya kekayaan yang banyak sekali, mau antum buang dengan bunuh diri. Karena antum mau buang semua, ginjal mau dibuang, ya, hati mau dibuang, mata dibuang. Padahal Allah berikan kepada antum kekayaan, antum ini soge sebenarnya. Baru orang itu sadar bahwa kita tuh kaya dengan tubuh yang Allah berikan kepada kita. Kita dengar tuh, bagaimana dia harus mengeluarkan uang 800 juta dan tidak ada jaminan sembuh. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Mati pasti mati. Mau punya ginjal, tidak punya ginjal, orang pasti mati. Ya, kalau dikatakan tadi kemungkinan sembuhnya itu berapa persen? Fungsinya tinggal 5%. Enggak, tadi kalau transplantasi apa? Transplantasi juga. Iya. Tidak ada jaminan. Ya enggak jaminan, biasanya kan ada persentasinya, kemungkinan seperti ini, seperti itu. Ya kalau memang kemungkinannya kecil, mungkin lebih baik engkau sodakohkan. Ketika kemungkinannya uang 800 juta itu, engkau berobat dengan sodakoh. Atau kalau bisa 2 yang dilakukan. Karena di antara arahan Nabi SAW, beliau mengatakan, dawu mardakum bis sodakoh. Obatin orang yang sakit di antara kalian dengan bersodakoh. Sebagian orang ketika dia operasi 800 juta juga dia keluarkan untuk sodakoh. Ini dengan harapan operasinya Allah kasih kesembuhan. Karena yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan hanya berpikir berobat medis. Loh, dokter itu gak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu tetap Allah Azza wa Jalla. Maka tadi kalau dia punya uang memang, maka 800 juta dia sodakohkan, 800 juta dia gunakan untuk operasi. Boleh jadi dia sembuh. Tapi niatkan. Ketika dia operasi, ya Allah, kalau aku sembuh, aku ingin nambah ibadah kepadamu. Artinya modal orang hidup itu adalah waktu. Jadi kalau engkau kasih waktu lebih, ya Allah, insya Allah aku akan lebih baik. Aku berusaha untuk mendekatkan diri kepadamu. Mungkin itu yang perlu dilakukan ya. Semoga Allah kasih kesembuhan. Barakallahu fiik. Jemaah, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ini hari-hari Jumat ya.
perbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan datanglah ke masjid sebelum khotib naik mimbar. Ojo ngenteni khotib baru datang. Orang yang datang ke Jumatan itu di waktu yang awal, dia kalau datang di waktu kedua seperti berkorban, oh enggak, sapi dulu. Sapi, Baqarah. Kemudian seperti Kabesh Akron. Dia berkorban kambing yang bertanduk. Yang di waktu ayam. Di waktu yang kelima seperti telur. Kalau khotib naik mimbar, malaikat tutup buku. Maka betapa sering kita nggak masuk dalam catatan. Karena kita datang setelah khotib naik mimbar. Usahakanlah, usahakan datang ya, dekatlah kepada imam. Jadi kalau udah masuk masjid itu, anda lihat banyak bapak-bapak ini kalau ke masjid, lunggu dik buri. Golek sendenan, ini kesempatan saat Jumat sepisan. Duduklah paling depan, pahala paling besar itu buat yang soft keberapa? Yang pertama, kayak di sini nih. Kenapa kok jauh-jauh semua? Pengen cepat mulai kan dulu. Golek sendenan, berusaha aja. Kemudian dengarkan khutbah, ambil pelajaran darinya, dan nanti setelah sholat asar ya, perbanyak doa. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini termasuk waktu yang diharapkan dikabulkan doa kita ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.